beliau sakit. Semua orang, para aulia datang dari segala penjuru, beliau diam saja. Akhirnya mereka mungkin kesal juga, didoain kok diam aja, nggak terima kasih, nggak amin kek. Kami ini datang jauh-jauh Syekh untuk mendoakan Anda. Yang nyuruh kamu siapa kesini-sini? Memang Anda nggak mau sembuh? Nggak juga. Apa Anda mau sakit? Nggak juga. Maunya apa? Saya tidak memilih sakit dan tidak memilih sembuh. Apapun yang menjadi keputusan Tuhanku, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini kan Al-Quran itu setelah diteliti menjadi mazhab-mazhab akidah. Asy'ari, Maturidi, sifat Tuhan aja ada yang 20, ada 23, 13 ya, 13 Maturidi, Asy'ari 20, nanti Mu'tazilah sifat terhingga. Itu kan mereka mendeskripsikan Tuhan dengan pikiran mereka. Jadi ilmu tauhid itu Pak, ilmu bukan ilmu agama, ilmu budaya, itu ilmu budaya hasilnya orang kok. Semacam itu. Jadi nanti fana yang terkenal oleh Habib Cinta Al-Kafni, ada fana al-faraq, ada fana al-jama'. Ini istilah saya temukan di kitab Iqadul Himam, syarahnya Al-Hikam Al-Junaidi. Ada jama', ada faraq dan jama', antara jalal dan jamal. Itu kita semacam itu. Itu saya baca juga hanya sebatas untuk memperluas wawasan aja lah. Tapi yang saya yakin benarnya Al-Quran. Nanti ada lagi jamul jam'i. Kalau jamul jam'i itu jadi ini memiliki istilah di Qamus Al-Muhit, itu dalam bahasa Arab itu kalau titik namanya jama', kalau jim itu jim ini jama', kalau jim ini jam'ul jam'i. Jadi dalam bahasa Arab itu tariqun jamanya turukun, lalu jamannya dijamakkan lagi turuqat. Turuk itu sudah jamak daripada tariq, setelah tariq dijamakkan lagi dengan alif dan ta, jamak muannas salim, jadi turuqat. Itu dalam kurung jim jam'ul jam'i. Yadun jamaknya aidi, itu kodenya jim. Jam itu dijamakkan lagi dari aidi ayati, jim jam'ul jam'i. Jadi artinya bahwa yang maksud dengan jam'ul jam'i ini artinya ketika kita sudah mencapai pada persepsi atau pemahaman tentang ketuhanan, setelah mencapai tingkat fana dari al-farqu dan al-jam'u sampai jama', itu kita sudah tidak membedakan lagi. Nanti ini kita gawatnya nanti panteisme lagi, wahda terwujud lagi, ini ribut lagi, bunuh-membunuh lagi persoalannya semacam ini. Ya kalau nggak tahu bilang nggak tahu dong, jangan sok aku yang benar. Ini persoalannya, ini akan terjadi dalam sejarah ya, ini akidah. Dan ini tidak berkaitan dengan perpecahan yang lain. Kalau masalah kekuasaan memang sejak awal Nabi meninggal, detik pertama sudah pecah persaudaraan kita. Ya, antara pendukung Ali dan pendukung Abu Bakar itu sejak detik pertama. Nabi belum dikubur udah pecah kok. Tapi kalau ini kan akidah, ini kan ilmu tauhid ini muncul akibat bersentuhan dengan peradaban lain, dengan Yunani, dengan India, dengan Persia, dengan dengan Mesir kuno dan sebagainya. Situ terjadi pembawaran muncullah namanya ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu tentang teologi. Itu muncul bercampur aduk antara mazhab segala macam. Ada bawa dari Syiah, dari Afghanistan, dari Turki, dari Yunani, menjadi kajian-kajian filsafat kena semacam ini. Jadi akhirnya kita sudah kembali pada apa saja adanya. Nah, lalu kemudian pertanyaan Habib Cinta Al-Kaf tadi, kenapa kok
dibeda-bedakan. Ini untuk mustawa ini, untuk makom khos, ini makam awam, ada khawasul khawas kan gitu. Kenapa demikian? Oh bukan begitu, Beb. Ini 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 hanya sekedar hanya klasifikasi saja dari kita, ya. Kita mengukur kemampuan seseorang. Jadi bukan dibedakan, tapi kemampuan yang berbeda. Ya, orang ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Masing-masing punya keistimewaan sendiri-sendiri dan punya kekurangan masing-masing. Ya kita mengukur, makanya juga bayi jangan dikasih sambal dong. Ya kan begitu persoalannya. Anak-anak SD, MI, ya sudahlah silakan ajarkan sifat wajib 20, silakan saja, tidak ada masalah kok. Nanti tanda buktinya ada Allah, ada langit, ada bumi, silakan saja, silakan. Tapi masalah ada yang sudah menjadi kepala madrasah sanawiyah Tadang Pinggan masih harus meyakini sifat 20. Ya kan begitu.